Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nanda Dwi Pahlevi, NIM 2019 1020 1106. Di sini saya akan menjelaskan terkait analisa metodologi penelitian dalam artikel utama saya yang saya pakai untuk rencana skripsi saya, yaitu berjudul Studi Kelayakan Teknis dan Ekonomi Pemasangan PLTS Atap On-Grid pada Sistem Kelistrikan Gedung Perpustakaan ITS. Di mana dalam sampel atau subjek pada penelitian di artikel saya ini, yaitu PLTS atap on-grid, kemudian studi kelayakan teknis, dan juga secara ekonominya. Seperti itu. Kemudian untuk data yang digunakan adalah data primer dan juga sekunder, di mana data primernya itu meliputi penggunaan energi listrik harian. Di sini dapat dilihat untuk data penggunaan energi listrik hariannya. Yang tertinggi itu di pukul 12 dan juga di pukul 15. Kemudian ada juga data sekundernya, diambil dari beberapa referensi untuk iradiasi dan suhu di lokasi penelitian. Seperti itu. Nah, ini adalah bab pendahuluannya, di mana dalam pendahuluan ini juga meliputi rumusan masalah, yang di mana dalam rumusan masalah ini yaitu yang pertama itu terkait energi terbarukan ini yang menjadi salah satu topik penelitian yang terpopuler di banyak negara, karena dalam 2025 di sini Kementerian SDM itu akan menargetkan untuk pemanfaatan energi terbarukan itu sebesar 23%. Seperti itu. Karena ini juga mempengaruhi nantinya untuk topik dari pencapaian pada tahun 2030 untuk SDGs. Seperti itu. Kemudian lanjut ke di sini untuk rencana penelitiannya, di mana dalam rencana penelitian ini basisnya itu adalah simulasi. Jadi dalam menentukan eh, peletakan panel, kemudian berapa kapasitas panel surya yang akan dipasang, kemudian berapa inverter yang akan dipasang, itu yang pertama adalah menentukan dan mengidentifikasi profil gedung perpustakaan kampus ITS, yaitu meliputi data penggunaan energi listrik, kemudian iradiasi matahari dan suhu lingkungan, kemudian ada ketersediaan luas area atap. Seperti itu. Jadi rencana yang pertama itu dari penggunaan energi listrik didapatkan untuk rata-rata energi penggunaan listrik itu sebesar 1.634 kWh per hari. Kemudian untuk iradiasi mataharinya dengan sudut koordinasi di 7 derajat, yaitu bisa dilihat pada gambar 2 data iradiasinya yang ada di sini. Kemudian juga mencari ketersediaan luasan area atap. Seperti itu. Nah, ini adalah perancangan sistem PLTS atap on-grid-nya. Jadi untuk simulasinya itu memakai software Helioscope. Seperti itu. Yang pertama dengan menentukan informasi denah yang telah diperoleh, luasan atap yang telah diperoleh, mulai dari ukuran, tinggi, kemiringan atap, dan sudut azimut dari gedung tersebut, yang kemudian akan disimulasikan menjadi 3D. Seperti itu. Kemudian dalam menentukan panel surya juga atau modul PV-nya, ini juga dilakukan untuk perhitungan daya yang terpasang pada PLN sendiri, seperti itu. Jadi berapa banyak modul PV yang dipakai itu ditentukan oleh daya yang terpasang pada PLN, seperti itu. Cuma di sini tidak dijelaskan untuk daya yang terpasang di PLN ini berapa, karena di peraturan sesuai dengan Kemendikbud nomor 26 tahun 2021 itu untuk pemasangan PLTS, rencana PLTS sendiri peraturannya adalah 100% daya yang terpasang. Artinya kalau misalkan di 1300 VA atau di 900 VA, maka dia bisa digunakan panel surya dalam perhitungan rumus yang ada di peraturan SDM seperti itu.
Karena di sini untuk pemilihan modul PV juga masih dijelaskan hanya secara sekilas saja, jadi belum diketahui. Kemudian ini adalah simulasi 3D-nya untuk rencana penelitian. Kemudian dalam menentukan inverter juga, di sini hanya dijelaskan untuk deskripsinya saja, atau inverter yang dipilih berapa, tidak dijelaskan berapa kapasitas inverter yang akan digunakan dan didasarkan atas dasar apa. Dalam peraturan SDM juga, untuk inverter ini harus DC-AC rasionya itu di 1,25/1. Seperti itu. Yang artinya kalau misalkan di 1300, maka untuk panel surya outputannya itu harus di 1,6 kilowatt peak dan di inverternya itu di 1,3 seperti itu, atau di kalau bisa di 1 kilowatt atau 1,3 juga rentangnya seperti itu. Kemudian ini adalah konfigurasi sistem PLTS-nya. Itu. Lalu ini adalah kurva karakteristik modul PV. Hanya dijelaskan sekilas. Jadi dalam pengambilan sampel penelitian di sini untuk rumusnya itu masih hanya dijelaskan dayanya saja, jadi tidak dipaparkan juga mengenai konfigurasi pemasangan PLTS seperti seri paralelnya untuk menghasilkan daya yang lebih maksimal atau lebih efisien. Karena konfigurasi dari panel surya itu juga menentukan nantinya berapa modul surya yang akan di seri, berapa modul surya yang akan di string seperti itu atau di paralel seperti itu. Dan di sini hanya dijelaskan untuk rumus ini saja, rumus apa? Rumus untuk daya luaran sistem PLTS-nya sendiri. Seperti itu. Kemudian masuk ke ini ada konfigurasi modul PV. Lanjut ke hasil pembahasan saja. Di mana dalam hasil pembahasan pun juga hanya dijelaskan secara sekilas hasilnya langsung, di mana azimut yang dipilih itu di 45 derajat. Kalau kita itu di lintang selatan, kalau di Surabaya itu berarti di lintang selatan yang artinya 45 derajat menghadap arah utara. Seperti itu. Ini adalah hasil dari helioscope-nya, di mana untuk hasil energi per bulannya itu dengan PLTS itu bisa dilihat di sini. Yang tertinggi itu di 10.000 kWh di bulan Oktober dan di bulan Juli. Seperti itu. Nah, di sini hanya dijelaskan ininya saja. Nah, untuk DC-AC rasionya di sini didapat 1,32. Kalau secara umumnya itu ya di rentang 1,25 sebenarnya. Di sini untuk MPPT-nya dengan 2 inverter, maka terdapat 4 MPPT. Nah, di sini dengan 2 input string per MPPT. Jadi di sini hanya dijelaskan hasilnya saja, tidak dijelaskan atas dasar apa dia mengambil 2 inverter, lalu MPPT-nya kenapa 4, seperti itu. Kemudian di sini juga hasil PLTS-nya itu di 66 kW peak per satu sisi atap. Jadi kita tidak tahu, dari pembaca sendiri nggak akan tahu 66 kW peak ini dari mana sebenarnya. Nah gitu. Kemudian di sini ada hasil pembangkitan energi dan reduksi karbon. Ini adalah secara lingkungan, jadi studi kelayakannya secara lingkungan, dan ekonominya pun juga di sini untuk studi ekonomi atau biaya investasinya juga sedikit di sini, masih belum dijelaskan. Oh, masuk di sini untuk studi kelayakan ekonomis. Jadi di ekonomis pun juga mulai dari LCC-nya, capital cost-nya, itu untuk rumusnya seharusnya bisa dijabarkan juga. Kenapa memakai rumus ini, kenapa pakai variabel ini, seperti itu. Tapi di sini juga tidak ada untuk analisis ekonominya untuk rumusnya. Jadi hanya sekilas hasilnya, di mana di sini
untuk golongan S3 yaitu di 735 per kWh, yang dimana untuk nilai COE-nya itu di 706,72 kWh. Kemudian untuk periode payback-nya sendiri di sini bisa dilihat periode payback itu ketika investasinya kapan akan kembali. Nilai investasi kapan akan kembali itu di 12 tahun. Menghadap arah timur laut dan selama 13 tahun di arah barat daya dari 25 tahun masa operasinya. Seperti itu. Jadi untuk analisis datanya ini menggunakan analisis data primer lanjutan seperti itu. Kemudian untuk metodenya sendiri itu memakai metode Wake Score, di mana dia di sini adalah metode untuk perbandingan. Metode Wake Score itu untuk menentukan desain yang paling optimal, efisiensi, dan juga bisa nilai ekonomisnya yang lebih murah. Tetapi dalam nilai teknisnya itu lebih baik. Seperti itu. Itu adalah metode Wake Score. Kemudian untuk alat atau instrumennya sendiri, ya salah satunya pakai simulasi helioscope. Seperti itu. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa dengan implementasi studi kelayakan secara teknis dan ekonomi dengan ketersediaan area atap 432 meter persegi menghadap sisi timur laut menghasilkan rekomendasi dari simulasi instalasi sebesar 66 kW peak, maka besaran energi per tahunnya untuk kapasitas PLTS-nya itu di 108.282 kWh per tahun. Kemudian dari total energi tersebut didapatkan kebutuhan listrik sebesar 18,38% dari total beban perharinya. Sehingga nilai kelayakan teknisnya dari performa rasionya itu sebesar 87,2%. Itu mengartikan nilai performance cukup baik karena standar dari nilai performance itu di rentang 75%. Seperti itu. Kemudian untuk kapasitas cost-nya sini didapatkan 706,31 kWh, kemudian untuk investasi atau net present value-nya itu di 414.656.910 rupiah. Kemudian di sini untuk return-nya yaitu di 8,8%. Nah, kurang lebih seperti itu untuk periode payback-nya selama 12 tahun dari masa 25 tahun. Yaitu analisa metodologi yang barusan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.